Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Animatic Channel. Ayo berkenalan dengan matematika. Tak kenal maka tak sayang. Di Animatic kenal matematik. Ya, kali ini saya akan membahas bab tentang kekongruenan dan kesebangunan. Pada bab ini kita akan banyak mengamati bangun-bangun datar, khususnya segitiga, kemudian pengertian kesebangunan dan kekongruenan serta contoh-contohnya. Yuk langsung saja kita simak video berikut. Ya, yang pertama ialah tentang kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Sini bisa dilihat kekongruenan bangun datar. Dua bangun datar dikatakan kongruen jika mempunyai bentuk yang sama dan ukuran sama. Dua bangun datar dikatakan kongruen jika diapitkan akan tepat berimpit tanpa ada bagian yang tersisa, sehingga bisa disimpulkan bahwa ciri-ciri dua bangun yang kongruen ialah bentuknya sama, di mana besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian ciri yang kedua ialah ukurannya sama, di mana sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian selanjutnya, di sini ada buktikan bahwa bangun jajar genjang berikut adalah kongruen. Di sini ada dua buah jajar genjang, yaitu jajar genjang ABCD dan PQRS. Ya, sebelum kita buktikan, kita isikan dulu unsur-unsur pada masing-masing jajar genjang berikut. Ya, kita cari besar sudut B, di mana sifat-sifat jajar genjang salah satunya ialah besar sudut yang berhadapan adalah sama. Jadi besar sudut B adalah sama dengan sudut D, yaitu 120 derajat. Kemudian sifat sudut yang kedua pada jajar genjang adalah besarnya sudut yang berdekatan berjumlah 180, sehingga besarnya sudut A ialah 180 dikurangi 120, sehingga besar sudut A adalah 60 derajat. Kemudian sudut C berhadapan dengan sudut A, sehingga sudut C sama dengan 60 derajat. Lanjut ke sifat sisinya. Sifat sisi pada jajar genjang ialah sisi yang sejajar panjangnya sama, sehingga panjang CD sama dengan AB dan panjang AD sama dengan BC. Ya, jadi panjang CD-nya 7 dan panjang BC-nya adalah 5. Sekarang kita lanjut ke jajar genjang PQRS. Ya, sesuai dengan sifat yang tadi, jajar genjang yang berhadapan sudutnya sama,
jadi sudut R 60 derajat. Kemudian sudut yang berdekatan berjumlah 180 sehingga sudut S adalah 180 kurangi 60 derajat adalah 120 derajat. Sudut Q-nya berhadapan dengan sudut S sehingga sama dengan 120 derajat. Begitu juga dengan sisinya. Sisi PQ-nya sejajar dengan RS sehingga PQ 7 cm dan PS-nya sejajar QR yaitu 5 cm. Jika sudah diketahui seperti ini, yuk kita masukkan ke ciri-ciri dua bangun yang kongruen itu. Ciri yang pertama ialah bentuknya sama. Kalau bentuknya sama, kita amati sudut yang bersesuaiannya adalah sama besar. Di sini sudut A bersesuaiannya dengan sudut P. Mereka sama-sama 60 derajat. Kemudian sudut B sama dengan sudut Q. Sudut C-nya sama dengan sudut R. Dan sudut yang terakhir ialah sudut D sama dengan sudut S. Ya, sudut-sudut yang bersesuaian ternyata besarnya sama sehingga ciri bentuk sama terpenuhi. Kemudian ciri yang kedua ialah ukurannya sama. Kita cari sisi-sisi yang bersesuaian berukuran sama. Di sini dilihat sisi AB bersesuaian dengan PQ sehingga AB sama dengan PQ terlihat pada gambar. Kemudian yang bersesuaian BC-nya sama dengan QR. Sisi selanjutnya adalah CD sama dengan RS. Dan sisi yang terakhir adalah sisi AD dan PS-nya sama besar yaitu 5 cm. Nah, karena masing-masing sisi yang bersesuaian itu sudah sama panjang, maka ciri yang kedua ukurannya sama ini terpenuhi. Dua ciri terpenuhi, maka disimpulkan jadi terbukti bahwa bangun jajar genjang tersebut adalah kongruen. Kemudian selanjutnya, di sini kita bahas kesebangunan bangun datar. Ya, syarat dua bangun yang sebangun adalah syarat yang pertama, bentuknya sama. Di mana ini berarti besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian syarat yang kedua adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau tadi kekongruenan itu panjang sisi yang bersesuaian sama, kalau syarat kesebangunan perbandingannya yang sama. Ya, dalam hal ini kita bisa catat bahwa dua bangun datar yang kongruen pasti sebangun. Namun dua bangun datar yang sebangun belum tentu kongruen. Mengapa demikian? Ya, coba lihat tabel berikut. Di sini ada bagian bangun datar, sebangun, dan kongruen. Diperlihatkan yang pertama ada dua buah persegi. Di sini dua buah persegi itu memiliki sudut yang sama, sisi-sisinya juga sama. Nah, dua bangun tersebut bisa dikatakan sebangun. Dan lebih jelas lagi, dua bangun tersebut adalah kongruen. Karena di sini ada tanda garis satu semuanya, berarti semuanya panjangnya sama. Kemudian gambar yang kedua, ada dua buah segitiga sama sisi. Segitiga biru itu lebih besar daripada segitiga yang hijau. Ya,
Masing-masing sudutnya segitiga sama sisi memiliki sudut yang sama, yaitu 60 derajat. Ya, berarti bentuknya sama. Kemudian panjang sisinya. Nah, panjang sisinya memiliki perbandingan yang sama sehingga bangun tersebut adalah sebangun. Kemudian apakah dua bangun tersebut kongruen? Ya, dilihat dari ukurannya berbeda, yang satu besar, yang satu kecil, sehingga dua bangun tersebut tidak bisa dikatakan kongruen. Ya, selanjutnya ada dua buah bangun segitiga siku-siku. Jika segitiga yang orange ini kita putar, maka dua bangun tersebut itu bentuknya sama, ukurannya juga terlihat sama. Ini bisa dikatakan sebangun. Bentuk dan ukurannya sama, dua bangun ini juga termasuk bangun yang kongruen. Di sini bisa dilihat ya bahwa dua bangun jika dinyatakan kongruen, sudah pasti dua bangun tersebut juga sebangun. Tetapi sebaliknya, dua buah bangun tersebut dikatakan sebangun. Ini tiga-tiganya sebangun tapi belum tentu kongruen, ada yang tidak kongruen. Nah, untuk catatan tadi terbukti ya. Ya, sekarang kita lanjut. Buktikan bahwa bangun trapesium berikut adalah sebangun. Di sini ada dua buah trapesium siku-siku, yaitu trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Di sini juga tertuliskan panjang masing-masing sisinya. Untuk membuktikan dua bangun tersebut sebangun, ya, syarat yang pertama ialah bentuknya sama. Kita lihat sudutnya terlebih dahulu. Di sini sudut A bersesuaian dengan sudut P. Terlihat pada gambar mereka berukuran 90 derajat. Ada tanda siku-sikunya ya. Kemudian yang bersesuaian selanjutnya adalah sudut B dan sudut Q. Mereka juga sama-sama bernilai 50 derajat. Kemudian selanjutnya, sudut C bersesuaian dengan sudut R. Menurut sifat trapesium, sudut B dan C itu berjumlah 180. Ya, sehingga besar sudut C itu sama dengan sudut R ya. Mereka itu sama dengan 180 kurangi 50 derajat sehingga hasilnya 130 derajat. Kemudian sudut yang bersesuaian lainnya adalah sudut B dan sudut S. Ya, ini juga terlihat mereka berukuran 90 derajat. Dari keempat sudut tersebut terbukti bahwa mereka bentuknya sama. Kemudian untuk syarat yang kedua ialah perbandingan sisi yang bersesuaian sama panjang. Di sini sisi yang bersesuaiannya adalah AB dan PQ. Sehingga bisa dituliskan AB per PQ sama dengan AB-nya 16, PQ-nya 40. Sehingga jika disederhanakan adalah masing-masing dibagi 8, hasilnya 2/5. Kemudian sisi yang bersesuaian selanjutnya adalah BC dan QR. Sehingga BC per QR sama dengan BC-nya 14, QR-nya 35. Masing-masing dibagi 7, hasilnya disederhanakan yaitu 2/5. Perbandingan sisi selanjutnya ialah yang bersesuaian CD banding RS. CD-nya 4,
RS-nya 10. Masing-masing disederhanakan dibagi oleh 2, maka hasil penyederhanaannya ialah 2/5. Kemudian sisi yang selanjutnya yaitu AD berbanding dengan PS. AD-nya 12, PS-nya 30. Disederhanakan masing-masing dibagi 6 sehingga hasilnya adalah 2/5. Ya, di sini terlihat masing-masing sisi yang bersesuaian perbandingannya sama, yaitu 2/5 semua. Sehingga syarat yang kedua yaitu perbandingan sisi yang bersesuaian samanya adalah terpenuhi. Dua-duanya terpenuhi. Dengan demikian bisa disimpulkan, jadi terbukti bahwa bangun trapesium tersebut adalah sebangun. Ya, pengertian kekongruenan dan kesebangunan bangun datar secara singkat sudah jelaskan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Di sini ada 2 buah bangun layang-layang. Ya, ada angka 12, 15, kemudian ada X dan Y. Dari gambar tersebut ternyata 2 bangun di samping adalah kongruen. Tentukan nilai X kurangi Y. Ya, penyelesaiannya adalah karena kongruen maka sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kita tentukan dulu ya, mana sisi yang bersesuaian. Ya, di sini kita cari nilai X. X itu sisinya bersesuaian dengan yang mana? Kita lihat dari sudutnya. Sisi X itu diapit oleh sudut yang bergaris 2 dan sudut bergaris 3. Kita lihat layang-layang PQRS yang diapit oleh sudut dengan 2 garis dan sudut yang 3 garis. Ternyata sisi ini nilainya adalah 15. Kemudian sisi Y, sudut yang bergaris 3 dan sudut yang bergaris 1. Di sini terlihat pada layang-layang PQRS sudut yang bergaris 3 dan sudut yang bergaris 1 ternyata panjang sisinya adalah 12. Ya, jadi bisa kita tuliskan bahwa X itu sama dengan PQ ya, di mana PQ-nya adalah 15. Kemudian nilai Y-nya sama dengan nilai RS, yaitu bernilai 12. Sehingga bisa disimpulkan adalah jadi nilai X kurangi Y sama dengan 15 kurangi 12 sama dengan 3. Kemudian contoh selanjutnya yaitu contoh yang kedua. Di sini ada gambar 2 buah trapesium sama kaki. Ya, tertulis di sini jika 2 bangun di samping adalah sebangun, tentukan panjang garis RS. Ya, sebelum menentukan panjang garis RS, penyelesaiannya yaitu karena sebangun maka sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan sama. Pertama-tama kita tentukan dulu mana sisi-sisi yang bersesuaian. Ya, di sini sisi AB akan bersesuaian dilihat pada gambar trapesium ini ya. Di mana sisi AB itu sisi sejajar yang panjang.
sisi CD itu yang lebih pendek. Kita beralih ke trapesium PQRS. Sisi yang panjangnya adalah 9, sehingga AB dan PQ itu saling bersesuaian. Ya, sisi bersesuaian yang lainnya adalah sisi CD bersesuaiannya dengan RS. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa PQ banding AB sama dengan RS banding CD. Kita masukkan PQ-nya 9, AB-nya 27 dan CD-nya 6. RS yang mau kita cari. Sehingga nilai RS sama dengan 9 kali 6 dibagi 27. Kemudian nilai RS-nya sama dengan 54 per 27. 54 dibagi 27 hasilnya adalah 2. Sehingga panjang garis RS-nya adalah 2 cm. Nah, sekian pembahasan video pertama pada bab kekongruenan dan kesebangunan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan bersedia menonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video-video yang ada di Enimatic Channel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.